Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita masih mempelajari mengenai bab rangkaian listrik AC. Sekarang mengenai alat ukur dan diagram fase. Pada submateri hari ini yaitu alat ukur tegangan dan arus, dan yang kedua diagram fase. Nah, yang pertama alat ukur tegangan dan arus. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari ya mengenai tegangan dan arus, ada nilai apa aja? Nilai sesaat, nilai maksimum, nilai efektif, nilai rata-rata. Itu dari masing-masing tegangan dan arus ya. Nah, hari ini kita mempelajari mengenai alat ukur untuk mengukur besaran-besaran tersebut. Yang pertama ada alat ukur AC. Alat ukur DC, maaf. Pada alat ukur DC untuk mengukur tegangan kita menggunakan voltmeter DC. Sedangkan untuk mengukur arus kita menggunakan ampermeter DC. Nah, kedua alat ini untuk mengukur nilai rata-rata ya. Ingat, kalau untuk DC itu untuk mengukur nilai rata-rata. Karena tegangan dan arus berubah dengan cepat. Kan 2 minggu lalu kita sudah mempelajari tegangan dan arus itu berubah. Makanya kalau yang di DC itu yang diukur nilai rata-ratanya. Selanjutnya untuk alat ukur AC. Masih sama nih, untuk mengukur tegangannya kita menggunakan voltmeter AC. Sedangkan untuk mengukur arus kita menggunakan ampermeter AC. Nah, bedanya yang diukur dalam alat ukur AC ini adalah nilai efektifnya. Masih ingat kenapa? Karena nilai rata-rata arus atau tegangan AC selalu 0. Kita sudah mempelajari ini 2 minggu yang lalu. Makanya yang terukur dalam alat ukur AC yaitu nilai efektifnya gitu. Selanjutnya nih, ada alat ukur untuk mengukur arus, tegangan, dan juga hambatan dalam satu alat. Namanya avometer, atau singkatannya itu ampere, volt, dan ohm. Masih ingat nih satuan apa? Ampere untuk arus, volt untuk tegangan, ohm untuk hambatan. Atau yang sering kita sebut sebagai multimeter atau multitester. Nah, ini alatnya. Jadi di sini kita tinggal memilih alat ukur apa yang akan kita gunakan. Mau di sini ada ampere, di sini ada volt, dan di sini ada ohm. Mana ya? Ada yang ohm. Terus kita bisa menggunakan mau yang AC atau yang DC gitu. Tapi yang ini multimeter analog namanya karena kita membaca hasilnya itu membaca sendiri gitu. Nah, sedangkan yang saat ini banyak digunakan yaitu multimeter digital. Kemarin yang udah ikut praktikum pasti tahu dong kalau multimeter ini namanya multimeter digital dan kita sudah mempelajarinya, sudah menggunakan, belajar menggunakan. Nah, perbedaannya untuk mengukur AC dan DC yaitu kalau untuk AC itu gini ya, apa namanya tandanya. Kalau ukur DC yaitu garis putus-putus. Ada di sebelah sini. Ini yang garis putus-putus, ini yang tak hingga. Nah, kan sebelumnya itu alat ukur DC untuk mengukur nilai rata-rata, alat ukur AC untuk mengukur nilai efektifnya. Di sini kita juga bisa mengukur nilai maksimumnya, yaitu menggunakan osiloskop dengan menganalisis diagram sinusoidal yang di sini ya. Osiloskop adalah alat yang digunakan untuk melihat grafik arus dan tegangan. Jadi grafiknya bisa kita lihat pada ini apa? Grafik sinusoidal. Nah, yang bisa dilihat yaitu nilai maksimumnya, yaitu kita lihat dari puncaknya, puncak sinusoidalnya.
Selanjutnya yaitu diagram fasor. Nah, jadi ada sebuah permasalahan. Untuk menganalisis arus dan tegangan dengan menggunakan persamaan gelombang sinusoidal terkadang cukup menyulitkan. Benar ya, cukup menyulitkan jika menggunakan persamaan sinusoidal. Nah, ada sebuah solusi menggunakan fasor. Apa sih fasor itu? Fasor digunakan untuk menampilkan arus dan tegangan listrik AC dalam bentuk vektor dengan panjang tertentu, yang mana vektornya diputar berlawanan dengan arah jarum jam terhadap titik pangkal vektor dalam kecepatan sudut atau omega yang tetap. Kita akan bahas ya. Yang pertama, fasor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah yang berubah-ubah terhadap waktu. Yang kedua, faktor digambarkan oleh suatu vektor yang berputar berlawanan arah jarum jam terhadap titik pangkal vektor itu sendiri. Lalu yang ketiga, fasor digunakan untuk menggambarkan arus dan tegangan AC agar lebih mudah dianalisis. Yang keempat, panjang atau besar fasor menyatakan nilai arus dan tegangan maksimum dari sumber listrik AC. Dan arah fasornya menyatakan sudut fase dari gelombang arus dan tegangan AC pada saat itu. Nah, walaupun arus dan tegangan listrik dapat disampaikan sebagai fasor atau vektor yang berputar, harus selalu kita ingat ya bahwa arus dan tegangan listrik itu bukan besaran vektor. Arus dan tegangan listrik itu besaran skalar. Karena tujuan arus dan tegangan listrik digambarkan sebagai fasor hanya untuk memudahkan kita dalam menganalisis besaran-besaran yang ada di listrik AC. Tapi kok tadi ada pembahasan tentang arah ya? Nah, ingat bahwa arah pada fasor merupakan sudut fase arus atau tegangan pada saat melewati komponen listrik AC. Jadi, hanya sudutnya aja gitu. Nah, fasor dari arus atau tegangan dapat disampaikan sebagai suatu vektor yang dapat digambarkan dengan anak panah. Nih anak panahnya untuk tegangan dan arus. Panjang dari fasor V dan I menunjukkan nilai maksimum dari V dan I pada rangkaian, sehingga gambarnya menjadi Vm dan Im. Jadi nilai maksimumnya gitu. Gambarnya akan seperti ini. Jadi fasor diputar berlawanan dengan arah jarum jam terhadap sumbu horizontal atau sumbu X dengan nilai titik pusat yang ada pada pangkal vektor. Jadi ini tadi anak panahnya ya yang tegangan maksimum. Dari sumbu X itu diputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, jika fasor Vm berputar terhadap sumbu X dengan kecepatan sudut omega selama waktu tertentu, maka sudut theta nilainya akan sama dengan omega t. Ini theta diputar dengan kecepatan dalam waktu tertentu. Jadi sama dengan theta sama dengan omega t. Nah, fasor tegangan ini juga berlaku untuk fasor arus, sama saja. Lalu bagaimana jika diagram fasornya lebih dari satu? Jika ada lebih dari satu fasor, maka kita harus menetapkan salah satunya sebagai fasor acuan. Karena sudut fase theta harus diukur terhadap salah satu acuan. Jadi ada di sumbu X-nya gitu. Biasanya faktor yang dijadikan acuan ditempatkan pada sumbu horizontal atau sumbu X. Ini contohnya. Misalkan ada fasor IM dan VM yang saling berbeda fase 90 derajat. Dengan catatan setelah dilakukan pengukuran, nilai dari tegangan listriknya senantiasa mendahului nilai dari arus listriknya. Ingat ya, jadi tegangan listriknya mendahului arus listriknya. Contohnya begitu. Untuk menggambarkan fasornya, kita mempunyai dua pilihan nih. Bisa menggunakan IM sebagai sebagai fasor acuan atau menggunakan VM sebagai acuannya. Misalkan kita di sini membuat IM-nya sebagai acuan. Ini IM, anak panahnya. Lalu gambar fasor VM dengan beda fase 90 derajat terhadap IM. Nah, kita lihat tadi. Nilai tegangan listriknya mendahului nilai arus listriknya. Berarti nilai tegangannya itu diputar berlawanan dengan arah jarum jam ya, karena mendahului. Jadi ini tadi acuannya IM, ini VM-nya.
dengan sudut 90 derajat. Lalu bagaimana jika acuan yang dipilih adalah fasor VM? Nah, yang pertama sama kayak yang sebelumnya, gambar fasor VM-nya pada sumbu X. Nah, kan sebelumnya tuh lalu selanjutnya gambar fasor IM dengan beda fase 90 derajat terhadap VM ya, terhadap VM. Kan sebelumnya itu pada soalnya itu nilai tegangannya mendahului nilai arus. Berarti sama dong dengan nilai arusnya tertinggal dari nilai tegangannya. Sama. Maka fasor IM-nya harus diputar searah jarum jam terhadap fasor VM sebesar 90 derajat. Kenapa diputar searah jarum jam? Karena nilai IM-nya itu tertinggal dari nilai tegangannya. Nah, jadi gambarnya seperti ini acuannya VM, dan nilai IM-nya diputar searah jarum jam dengan sudut 90 derajat. Nah, jika ada fasornya lebih dari satu, namun keduanya tidak terdapat perbedaan fase atau bisa disebut dengan tetanya 0 derajat, maka fasor-fasornya dapat digambarkan sebagai berikut. Ini ya, karena tidak ada perbedaan fase atau sudutnya 0. Oke, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.